Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market masih koreksi, ya total sebesar 2,52%. Nah, yang gila adalah Bitcoin dominance kembali meningkat. Artinya apa? Walaupun koreksi, yang lain berarti lebih parah dibandingkan dengan Bitcoin, ya. Nah, untuk di daily-nya sendiri Bitcoin masih struggling dengan BSB, ya. Tapi di waktu bersamaan juga dia masih ketahan oleh MA50 dan juga struktur di angka 60.561. Jadi udah 3 hari nih, ya. Sampai hari ini sih sebenarnya, tapi kan sekarang belum close, ya. Jadi ya kita tunggu dulu aja. At least 3 hari dia sudah berfungsi menjadi support yang cukup kuat. Nah, tapi 2 hari ke belakang BSP nge-reject nih. Nah, apakah kita akan kembali bisa masuk ke BSP atau tidak nih? Ya, karena kita sudah semakin mendekati ke weekly close. Tepatnya akan terjadi dalam 2 hari lebih 21 jam lagi. Ya, dibilang masih dekat, ya dibilang udah dekat belum sih ya, masih lumayan lama. Tapi intinya sudah semakin mendekat ke weekly close. Apakah kita akan weekly close di atas dari BSB atau tidak, ya? Oke. Selanjutnya sih kalau untuk di daily sih ya mungkin masih sama ya. Jadi main supportnya adalah MA50 dan 60.561. Main resistannya at least for now masih di BSB bawah, ya. Next, kita akan lihat dulu kondisi indeks dolar. Indeks dolar dia menembus MA50, ya. Nah, menembus MA50 dan mulai tambah kuat sepertinya ya. Karena kalau kita lihat pola double top kemarin yang terbentuk di September awal dan September pertengahan sudah ketembus ya. Sudah kita membuat higher high untuk di indeks dolar. Nah, apakah dia akan lanjut sampai ke 102,63 atau tidak ya? Next, Bitcoin dominance. Nah, ini dia ya. Ini dia kenapa gue bilang dari kemarin hati-hati. Benar, Bitcoin dominance turun ya. Tetapi jangan sampai kita gila-gilaan di altcoins gitu. DCA boleh ya. Gue pribadi DCA kok ya. Tapi jangan sampai wah udah nih kita hajar aja semua posisi ke altcoins begitu, karena ya selama fundamentalnya ya, dimana kita tahu fundamental dari Bitcoin dominance yang paling penting adalah interest rate dan balance sheet. Lagi-lagi orang tuh terlalu sering ingat di 2021 gitu ya. Di 2021 ini orang ingat bahwa wah gila nih, BTC nggak ada apa-apanya dibanding altcoins. Wah buat apa kita pegang BTC? Yang mending kita pegang altcoins aja. Kesannya lu pilih apapun lebih profit dibandingkan BTC. Bener nggak? Ya bener di masa-masa ini ya. Nah tetapi sekali lagi secara fundamentalnya adalah interest rate udah lagi naik. Balance sheet, balance sheet lagi naik, interest rate udah di bawah. Itu adalah masa-masa full liquidity, begitu ya. Nah kita sekarang masih kebalik, balance sheetnya masih turun, sementara si interest rate-nya masih baru mulai turun. Jadi secara fundamentalnya belum punya bensin, begitu ya. Kayak orang mungkin berdebat gini, wah lihat nih ini Ferrari kenceng nih, wah semua bisa dilibas mobil-mobil ya. Iya, tapi nggak pakai bensin atau dia nggak punya bensin. Ya belum bisa berarti ya. Nah jadi ya kalau gua sih selama masih belum ada bensinnya ya, belum cukup keisi bensinnya, maka ya sudah Ferrari kita hanya pajangan saja. Begitu. Ya dan gua harus ingetin lagi, pada faktanya orang masih suka lupa. Orang tuh selalu berpikir, ah janganlah beli Bitcoin, rugi. Naiknya nggak seberapa. Ya benar ya, kalau di 1 tahun saat dia sudah dapat 3 tahun Bitcoin dominance mendominasi, begitu ya. Bisa di sini 2018, 2019, 2020 ya, di situ 3 tahun Bitcoin mendominasi dan di 2021 doom turun ke bawah, begitu. Nah tapi orang sayangnya cuma ingat 1 tahun ini aja gitu ya, 1 tahun di mana altcoins berkuasa. Nah, dengan mindset yang seperti itu, ngapain beli BTC di sini? Udah, beli altcoin aja semua ya, nggak usah beli-beli BTC. Beli altcoins yang market cap-nya kecil, biar kalau naik gede. Iya, kalau naik gede, kalau turun juga gede gitu. Nah, orang suka lupa di situ. Jadi ya gue ingetin lagi aja. Ini ya setahun, satu candle setahun nih. Ya, jadi historically speaking,
At least dari 2018 polanya adalah 3 tahun bullish, setahun bearish. Berarti 3 tahun itu Bitcoin season, 1 tahun altcoin season. Begitu ya. Nah, kalau kita ngikutin patternnya sama lah, anggap sama lagi seperti di 2018 sampai 2020, ya berarti di 2025 lah di situ kita akan mendapatkan momen-momen altcoins yang besar. Tapi ya pasti nggak 2025, ya kita nggak bisa bilang pasti. Yang lebih benar-benar faktual adalah ya nunggu interest rate turun dengan signifikan dan balance sheet udah naik gitu ya. Selama itu sudah terjadi, ya kita sih ya kemungkinan besar kita akan bisa merasakan altcoin season yang signifikan gitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk Bitcoin dominance. Next kita masuk dulu ke news ya. News ini datang dari US, harusnya sih US ya. Di mana Standard Chartered baru saja mengadvise para nasabahnya ya, karena ini datang dari investor note ya. Jadi kalau di BCA juga kadang-kadang kan suka ada ini nih ya, note dari bank untuk nasabah gitu. Nah, mungkin sejenis itulah ya. Nah, dia menyatakan bahwa walaupun BTC sampai drop di bawah 60.000, ini adalah waktu yang tepat untuk beli Bitcoin. Wow. Lu di cycle kemarin nggak bisa ngedengar ada bank itu mensuggest untuk kita beli BTC itu, wah sama sekali tidak kebayang ya. Di cycle ini Standard Chartered, salah satu bank yang ya kita sering dengar lah ya, Standard Chartered ya, dia menyatakan untuk kita pertimbangkan untuk beli Bitcoin saat di bawah dari 60.000. Wow ya, luar biasa. Oke, itu kurang lebih ya newsnya. Jadi ya kalau sampai misalkan nih ya, kan ada beberapa yang nanya, bang gimana nih bang, gua suka kesel nih misalkan sama temen lah, sama keluarga lah diolok-olok gitu, kesannya beli BTC. Aduh, BTC apaan itu, nggak bisa dipegang katanya ya, nggak bisa dimakan katanya ya. Ya bilang aja gini, ya benar ya benar, nggak bisa dipegang, nggak bisa dimakan ya. Tapi Standard Chartered juga menyarankan untuk beli kok gitu. Ya dan gini loh, gue bukan bilang lu semua duit lu masukin, enggak ya, tapi punyalah exposure. Begitu, punyalah exposure ke kripto terutama Bitcoin. Begitu. Ya makin newbie, makin gedein deh Bitcoinnya ya. Oke. Next, jangan lupa hari ini pun akan keluar banyak data penting. Tepatnya akan keluar 3 ya. Akan ada average hourly earnings jam setengah 8, non-farm payrolls jam 7.30, dan yang terakhir akan ada unemployment rate ya. Ini yang paling penting nih, setengah 8. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures. Oh, ini semuanya setengah 8 ternyata ya. Oke, semuanya setengah 8 ya, siap-siap ada kemungkinan terjadi volatility yang lumayan. Jadi buat lo yang konservatif sampai intermediate, pertimbangkan untuk tutup posisi by the time dia keluar datanya ya, just in case volatility-nya bisa menghancurkan ya posisi lo gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk hari ini ya. Secara makronya sih kayaknya itulah ya, kurang lebih nggak ada yang terlalu ini lagi lah. Tapi ya pokoknya dipasang aja alarm setengah 8 ya, siap-siap. Biasanya setengah 8 sampai US market open lah. Itu kemungkinan volatility di daerah situ-situ terus ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan hari ini kita akan bahas event eksklusif Maxi dengan TCI, yaitu event deposit and trade. Dan kita bisa earn sampai 20.000 USD ya. Ini berlangsung sampai tanggal 21 Oktober, jadi waktunya masih cukup lama buat lo yang pengen ikutan. Langsung aja kita bahas. Event pertama kita bisa mendapatkan sampai 100 USD ya. Ini dengan simple banget caranya, dengan tinggal net deposit dan juga untuk spot dan futures trading. Net deposit lebih dari 500 USDT akan mendapatkan 10 USDT futures bonus. Untuk spot trading volume akan bisa mendapatkan untuk yang 3.000 atau lebih dari 3.000 USDT tepatnya bisa mendapatkan 10, 30.000 bisa mendapatkan 40, dan seterusnya ya. Lalu event kedua ini adalah untuk net deposit dan futures trading ya. Jadi buat lo yang deposit 1.000 USD akan bisa mendapatkan 30 USDT futures bonus, dan terus sampai yang paling tinggi adalah deposit 500.000 USD dan trading volume lebih dari 300
juta itu akan bisa mendapatkan 20.000 USDT futures bonus ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk ikutan silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Maxi. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya sebenarnya posisi long sih kita udah dapet ya, tapi lu kalau sampai dalam beberapa hari terakhir buka terus posisi long pun masih kena terus target TP kita di BSB ya. Jadi buat lu yang buka kemarin di tanggal 2 Oktober udah kena, tanggal 3 kena, hari ini pun sudah kena ya. Jadi ya lumayan nih, kita dikasih 3 hari berturut-turut kena target TP. Buat lo yang manfaatin ya berarti profit sekitar ya 1%-an lah ya. Tapi kalau dapet 3 kali sih lumayan ya. Oke, itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya di MA50 atau di 60.500-an. Lalu di 58.455 dan 57.617. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum di sini posisi long kita kalau lo tutup jam berapa nih? Kemarin tuh jam berapa data penting ya? Yang pertama itu data penting di jam 7:30 ya. 7:30 lagi. Jadi buat lu yang kemarin tutup di 7:30 ya masih minus sih, minus tapi nggak terlalu parah lah ya. Lalu di sini kan ya berarti ya kurang lebih minus sebesar ya 0, berapa nih? 0,7 lah, 0,7%. Nah, itu buat posisi long kemarin ya, jadi cut loss. Nah, untuk sekarang retest 1, retest 2 di 2363 juga sudah terjadi nih. Nah, berarti kita sudah punya posisi short. Nah, posisi short kita ini target TP-nya boleh pertimbangkan di 2294 begitu. Tapi ingat, sama-sama 7:30 kita akan keluar banyak data penting untuk hari ini ya. Jadi pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP by the time 7:30 sampai ya US market opens lah ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya di 2294,6, 2223 dan di 2177 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin dan di Ethereum. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gua akan kasih sedikit ujangan ya. Ujangan untuk ini bukan untuk para newbie saja ya, untuk semua lah ya, karena ini lebih ke mindset juga ya. Nah, jadi ya gue kadang-kadang masih suka ngelihat gitu ya, apalagi di sosmed orang tuh masih sangat suka untuk membandingkan dirinya sendiri. Itu gue ngerti, itu memang hal yang sangat naluriah lah mungkin ya. Kita melihat misalkan teman kita atau melihat saudara kita gitu ya. Wah, gila ya mereka lebih enak ya. Wah, mereka begini begitu ya. Wah, mereka dimodalin ya. Wah, beda kalau gue mah harus nyari sendiri semua duit. Nah, janganlah sampai kita jadi menjadikan itu suatu alasan begitu ya. Karena gini ya, kita itu semua dikasih bagiannya masing-masing. Kalau gue pribadi ya gue Nasrani ya, dimana ada satu cerita yang cukup nempel di otak gue ya, di Alkitab, dimana ada beberapa hamba yang diberikan talenta ya, talenta itu semacam uang lah di zaman dulu ya. Nah, ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 10 talenta. Ya. Nah, ada satu orang nih yang dikasih 1 talenta. Dia bersungut-sungut. Wah, gila nih, yang lain dapat 10, gue cuma dapat 1. Wah, kacau nih tuanku nih, kacau nih, nggak adil nih namanya. Wah, benar-benar. Udahlah, daripada nggak jelas, gue juga malas cuma dikasih 1 talenta, gue kubur aja. Sementara yang dikasih 2, 3, 5, wah mereka berusaha untuk memperbesar talenta mereka ya, melipat kali gandakan talenta mereka. Ya gue juga lupa tempatnya jadi berapa sih, tapi pokoknya 2 jadi mungkin jadi 4 gitu, yang 3 jadi 6, yang 10 jadi 20 ya. Satuannya balik ya. Nah ditanya kan, gimana talenta yang gue kasih jadi apa nih sekarang? Yang 10 talenta dengan bangga bilang, lihat nih gue jadi 20 talenta, yang 3 jadi 6 dan seterusnya. Nah dia tanya nih yang dikasih 1 talenta, kamu jadi bagaimana ya, 1 talenta jadi berapa? Dia bukannya minta maaf, malah ngomong apa? Tuanku tidak adil nih. Mereka dikasih 2, 3, 10. Ya, saya cuma dikasih 1. Ya, saya malas dong. Udah aja saya kubur. Nah, hamba itu yang ujung-ujungnya dihukum. Kenapa? Karena gini, tugas kita itu bukan, wah 1 harus jadi 20. Enggak. Ya kita di porsinya kita aja.
kita dari awal dapat satu talenta, ya sudah kita kembangkan talenta itu sebisa kita. Nah, gitu. Nah, sekarang kan kalau kita sering dengar ya, talenta itu menjadi suatu ya jadi satu kata yang disebut sebagai kayak satu talent atau bakat gitu ya, talenta gitu. Dulunya itu adalah satuan uang begitu. Nah, jadi kita sekarang pasti diberikan suatu kelebihan gitu, kelebihan dibandingkan orang-orang lain. Misalkan talenta lo apa atau kelebihan lo apa? Wah, gue jago ngitung nih. Oh ya sudah. Berarti kalau lo jago ngitung, lo harus dalemin ya hitung menghitung. Gitu, lo mungkin bisa jadi insinyur, bisa. Lo jadi mathematician bisa, ya, dan lain-lain. Gitu. Nah, tapi misalnya lo udah tahu lo jago menghitung, tapi lo ngeliat teman lo yang lain, wah dia udah jago menghitung dikasih modal, wah nggak adil. Udah, gue mah terserah lah, hidup yang penting mah jalan aja, nggak usah mikir. Nah, itu nggak bisa kayak gitu, ya. Jadi jangan keseringan membandingkan hidup kita sama orang lain. Begitu ya, setiap kita itu udah dikasih porsinya masing-masing gitu, karena itu mentalitas seperti itu tuh bisa terus terjadi bahkan sampai ke level-level yang tinggi. Kita anggap deh ya, anak 9 naga, ya gue mah bukan anak Bill Gates, gue bukan anak Elon Musk, ya lebih enak kayaknya tuh dia pakai dolar, ya gue cuma di Indonesia mentok-mentok, nggak bisa gitu, karena akan selalu ada pembandingnya. Begitu. Nah, kalau kita terus membanding-bandingkan hidup kita, membanding-bandingkan kekayaan kita, membanding-bandingkan portofolio kita sama orang lain, nah disitulah kita tidak akan pernah bahagia. Jadi kalau kita membandingkan diri kita sama siapa? Sama diri kita kemarin. Kalau lu nggak pernah improve dari diri lu yang kemarin, ya, nah itu gagal. Tapi kalau lu improve, kalau lu misalkan ngeliat orang lain, wah ini target gue ini nih, ya, wah dia naik lebih tinggi. Nah, lu nggak gagal. Yang lu tuh gagal kalau lu nggak improve dari lu kemarin, begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.